Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan bacaan Fatihah sama-sama. Biniyah Allah yang lana warham. Ana naqul bihaq al-Mustafa sayyidina Nabi Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب الموافقين إن شاء ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Alhamdulillah jemaah yang dimuliakan Allah. Allah masih kuatkan kita dalam beribadah di hadapannya. Ruku dan sujud, meminta kepadanya petunjuk yang baik dalam hidup kita ini yang tersisa. Menjadi orang-orang yang diridhai Allah. Kita tidak tahu akhir hidup kita dalam keadaan diridhai Allah atau tidak. Kita tidak tahu. Tapi kita berharap Allah meridhai kita. Ada orang-orang, kata Allah, di muka bumi ini yang jujur di hadapan Allah, tulus di hadapan Allah. Ada orang-orang jujur, tulus di hadapan Allah sebagai hamba, sebagai orang-orang yang tahu diri, orang-orang yang mukmin. Tapi banyak juga yang tak tahu diri, tidak kenal siapa dia, yang tidak jujur di hadapan Allah, orang-orang pendusta. Jujur di hadapan Allah dengan apa yang Allah inginkan kepadanya. Jujur di hadapan Allah dengan aturan yang Allah tentukan ke atasnya. Bagaimana sikap dia? Bagaimana sikap perilakunya? Jujur. Kita tidak hidup di dunia ini sekadar kita hidup bernafas, makan, minum. Allah tidak jadikan kita hidup seperti itu. Allah minta kita hidup sesungguhnya. Menjadi orang-orang yang pantas untuk dihargai oleh Allah. Allah minta kita seperti itu. Layak untuk ditempatkan di tempat yang terhormat. Karena ada tempat di sisi Allah yang terhina. Dan pasti harus dihinakan oleh Allah. Pasti. Tempat yang mulia di hadapan Allah, tempat yang hina. Manusia disuruh jujur di hadapan Allah. Kamu mau pilih yang mana dalam hidup ini? Terlepas dari masalah umurmu berapa lama, jangka waktumu hidup berapa lama, di mana kamu hidup, siapa kamu. Tidak ada masalah itu. Di sisi Allah, siapapun kamu. Tatkala kamu bisa menempatkan hidupmu di hadapanku seperti yang aku inginkan, seperti yang aku arahkan, kamu jujur di hadapan aku. Dan aku juga akan tunjukkan kepada kamu tempat kamu. Aku tidak bohong sama kamu.
Inna wa'dallahi haq. Dalam Al-Quran Allah bilang begitu. Janji Allah pasti benar. Allah tidak bohong sama kalian. Inna wa'dallahi haq. Wa inna sa'ata la raiba fih. Dan hari kiamat itu pasti akan terjadi. Kamu harus jalanin hidup itu. Dalam waktu yang singkat itu. Kamu bisa jujur? Bisa. Kamu bisa bohong di hadapan aku? Bisa kok. Kamu berpura-pura? Kamu iseng-iseng di hadapan aku? Aku tahu itu. Allah bilang. Ayat tadi menyebutkan tentang siapa mereka-mereka yang jujur ini. Surah Al-Ahzab ayat 23. 24. Surah Al-Ahzab ayat 23-24. Minal mu'minin kata Allah. Rijalun sadaqu ma'ahadullah. Minal mu'minin rijalun sadaqu ma'ahadullah. Di antara orang-orang yang beriman, jamaah yang dimuliakan, coba perhatikan kalimat yang Allah sebutkan, minal mu'minin. Minal mu'minin. Di antara orang yang beriman, bukan di antara orang muslim. Bukan di antara orang muslim. Al-mu'minun. Pintu masuk iman adalah Islam. Tapi kesempurnaan seseorang bukan dengan Islam. Tapi tidak bisa mencapai keimanan tanpa Islam. Itu udah pasti. Tapi bukan ukuran akhir kita hidup ini menjadi muslim. Bukan ukuran akhir. Minal mu'minin, dari orang yang beriman. Islam, iman. Nah, di antara orang yang beriman itu kata Allah, ada klasifikasinya lagi. Ada bagian-bagiannya lagi. Jujur di hadapan Allah dalam menghadapi hidupnya. Bukan cuma dia percaya kepada Allah, malaikat, nabi, kitab, qadar, hari kiamat. Bukan cuma itu. Bukan cuma itu iman dia. Dia beriman kepada Allah, iya. Beriman kepada Rasul, iya. Beriman dengan malaikat, iya. Dengan kitab, iya. Dengan kiamat, iya. Dengan qadar, iya. Benar, rukun iman. Dia buat itu. Tapi mewujudkan kejujurannya di hadapan Allah terhadap iman yang dia katakan. Wujudkan kejujuran. Seseorang bisa bilang, saya beriman kok ke Allah. Saya beriman ke Rasul, malaikat, kitab. Bisa bilang, setiap orang bisa bilang. Sama dengan gampang seseorang bisa bilang, saya muslim dengan cuma hanya mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Terlepas ikhlas atau tidak ikhlas. Terlepas itu urusan pribadi. Siapapun mengucapkan kalimat syahadat dengan jujur, zahir. Bukan batin. Batin gak urusan kita. Batin urusan manusia itu dengan Allah. Ketika dia mengucapkan kalimat syahadat di hadapan orang lain, dia muslim. Selesai. Tapi apa dia muslim di hadapan Allah itu cerita lain. Lalu kalau dia mati muslim dengan kalimat syahadat itu langsung dikuburkan, sebelumnya dikafani, dimandikan, disolatin dan lain sebagainya, dikuburin di tempat kuburan orang Islam. Muslim, walaupun di dalam hatinya dia tidak jujur dengan Islamnya. Tidak ada urusan itu. Itu urusan manusia. Tapi dengan Allah lain cerita. Gampang jadi orang Islam hanya dengan kalimat syahadatain. Ketika menjadi seorang mukmin, orang bisa katakan juga begitu. Saya beriman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, kitab, kiamat, qada dan qadar, beriman. Tapi iman bukan sebuah ucapan. Iman itu sebuah tindakan selain dari ucapan. Dan tidak diketahui iman kecuali dengan tindakan dan perilaku, dengan sikap. Maka Allah katakan, minal mu'minin. Di antara orang beriman. Bukan semua orang beriman. Di antara orang beriman. Karena ada yang ngaku-ngaku dirinya beriman. Dengan 6 perkara itu tadi. Rukun iman yang 6 itu. Ada yang ngaku-ngaku macam itu. Apakah perakuannya diakuin oleh Allah, diterima oleh Allah? Belum tentu.
Tapi Allah katakan di ayat ke-23 surah Al-Ahzab, minal mu'minin, di antara mereka orang beriman itu ada yang jujur. Ada yang jujur. Berarti ada yang bohong? Ada. Ada yang nipu? Ada. Tak jujur, tak tulus. Cuman ngomong doang beriman. Cuman ngaku-ngaku saja beriman. Sementara iman bukan sebuah perakuan mulut, lisan. Tapi sikap dan tindakan. Minal mu'minina rijal. Siapa mereka itu? Yang sebenar-benarnya itu. Yang pilihan Allah itu. Yang mau Allah tingkatkan kedudukannya dan mau diakuin oleh Allah Ta'ala prestasinya. Siapa mereka? Rijalun sadaqu ma'ahadullah. Sekian-sekian mereka yang sadaqu ma'ahadullah. Mereka jujur dalam mengikat perjanjiannya dengan Allah. Dan kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin sebenarnya mengarah kepada perjanjian. Kita bukan sekadar sebagai seorang muslim hanya jadi orang muslim. Kita membuat ikatan dengan Allah. Setelah saya menjadi muslim, saya mau menjadi mukmin. Ketika saya sudah menjadi mukmin, saya menambah lagi kuat ikatan saya apa? Saya tunduk atas kehendak Allah. Apapun yang Allah kehendaki, saya tunduk. Berat, ringan, sulit, gampang. Resiko, tidak beresiko, saya tunduk. Karena saya sudah buat perjanjian. Bagaimana seorang pejabat kerja di sebuah instansi, dia buat perjanjian untuk ikut aturan main di jabatannya. Apapun ceritanya, dia harus ikut. Sulit, berat, gampang, semua harus ikutin. Walau kadang-kadang membebanin dia, tidak masuk akal. Kadang-kadang bahkan disuruh buat salah pun dia harus buat. Dibuat dosa pun dia harus buat kok. Karena perjanjian sudah. Antara manusia dengan manusia. Dengan Allah tidak boleh macam itu. Tak. Dengan Allah pun macam itu. Kamu udah buat perjanjian dengan Allah dengan keislamanmu. Kamu udah buat perjanjian dengan Allah dengan keimananmu. Kamu harus terima konsekuensi sebagai muslim atau sebagai mukmin dalam perjanjian itu. Apa itu? Sadaqu ma'ahadullah. Jujur kamu harus di hadapan Allah. Jujur kamu. Apa yang kamu ucapkan itu? Apa yang kamu perjanjikan itu? Jujur kamu mesti. Sadaqu ma'ahadullah. Apa yang kamu janjikan di hadapan Allah? Artinya pasti akan ada resiko di situ. Nah resikonya ini bermacam-macam. Material resiko, moral resiko, fisikal resiko. Dan tidak indah. Dan tidak semuanya indah. Dan Allah tegaskan itu. Di dalam Al-Quran, surah Ar-Rum, Allah sebutkan. Allah sebutkan, jika kamu sudah mengakui diri kamu muslim, mukmin, kamu harus terima konsekuensinya. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, itu resikonya di dalam surah Ar-Rum. Ini kita bicara surah Al-Ahzab ayat 23. Apa mereka manusia-manusia itu yang ngaku dirinya beriman itu? Beriman, bukan Islam. Beriman. Dan naik tingkat sudah. Apa mereka-mereka yang ngaku dirinya beriman itu? Segitu saja, segampang itu saja. Mereka boleh mengaku beriman sebelum mereka kami buktikan dengan ujian dan cobaan hidup. Sebelum mereka diuji. Sebelum mereka diberikan tekanan, kehidupan, tantangan. Belum kami tes. Lalu gampang-gampang mengaku, saya mukmin, saya mukmin. Tidak demikian, kata Allah. Tidak demikian. Harus pakai beban itu, konsekuensi. Berat, ya berat. Karena balasannya juga bukan sembarang-sembarangan. Balasannya juga surga. Dan surga bukan harga yang murah. Jemaah yang dimuliakan. Surga bukan harga yang murah. Dan Allah ketika nyebut Allah mau beli nyawa manusia, manusia yaitu manusia yang mana? Manusia yang beriman. Di Quran disebutkan manusia yang mana yang Allah mau beli daripada mereka yang mau kami masukkan surga, kami bayar dengan surga itu. Manusia yang mana? Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bianna lahumul jannah. Kata Allah, kami mau beli dari jiwa, raga,
harta, benda mereka yang beriman. Dan kami akan beli dengan bayaran syurga. Orang beriman lagi-lagi. Orang beriman. Bukan orang muslim. Orang muslim pintu masuk. Tapi apakah muslim pasti masuk syurga? Iya, kalau dia jujur, dia tulus di hadapan Allah. Walaupun masuk neraka dulu. Kalau dia jahat. Kalau dia bejat. Kalau dia tidak ngikut kehendak Allah. Masuk Islam, tapi buat maksiat. Masuk Islam, tapi musuhin Allah. Masuk Islam, tapi musuhin Al-Quran. Musuhin umat Islam. Muslim. Masuk surga? Masuk. Tapi masuk neraka dulu. Cuci dulu. Nah beriman tadi, ketika dia bilang beriman, ntar dulu, sini, konsekuensi kamu di sini. Kata Allah. Kamu harus kena uji dulu. Kamu harus uji dulu. Emas itu tidak bisa jadi emas kalau tidak dilebur. Yang mana aslinya 24 karat. Dilebur dulu. Ya, pedang itu tidak jadi pedang. Kecuali dibakar dulu. Baru dipukul-pukul jadi pedang. Mukmin itu tidak jadi mukmin kejujurannya sebenar-benarnya. Sebelum Allah Ta'ala katakan, kami uji. Kami mesti uji kamu. Itulah kejujuran. Minal mu'minin rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Di antara mereka memang ada orang yang berjujur pada kami terhadap keimanannya. Dan siap menghadapi ujiannya, tantangannya, bebannya, resikonya. Resikonya sampai kapan? Sampai mananya? Sampai mati. Sampai nyawa hilang. Dan mereka bangga, senang. Kalau harus mempertaruhkan nyawanya. Karena imannya. Di antara mereka kata Allah. Ada yang sudah menutup umurnya. Meninggal dengan kejujurannya, dengan imannya. Dengan ikatan iman yang dia pertahankan. Dia terima dengan segala resikonya. Di antara mereka ada yang sudah wafat. Qadha nahbah. Nama yang dimuliakan Allah. Sekian ribu, mungkin sekian ratus ribu. Dari mereka yang beriman di Palestina. Sampai hari ini masih siap untuk mati. Tidak cuma pemimpin-pemimpinnya. Masyarakat awamnya juga begitu. Bukan pemimpinnya. Bukan kelas haniyah. Bukan kelas sinwar. Itu kelas-kelas yang atas sudah. Kelas bawah. Rakyat biasa. Sadaqu ma'ahadullah alaih. Mereka jujur dengan iman mereka. Walau harus hidup di bawah bom setiap hari. Rumah dibom, kemah dibom, tenda dibom, makanan diperketat. Iman. Jual semuanya. Jual kepada siapa? Jual kepada Allah. Itu masyarakat awam. Itu bukan kelas-kelas pemimpin. Itu kelas bawah. Itu bukan jenderal. Itu bukan jenderal. Bukan bintang 1, bintang 2. Bukan. Itu masyarakat awam. Anak-anak kecil, anak-anak muda. Subhanallah. Rijalun sadaqu ma'ahadullah. Kata Allah. Mereka itulah rijal. Laki-laki yang jujur di hadapan Allah dengan imam mereka. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Mati keluarganya di depan matanya. Sempat tersenyum. Karena yakin Allah tidak akan sia-siakan. Rijal. Itu laki-laki itu namanya. Kata Allah. Dan sebuah kebanggaan bagi mereka. Dan Allah menghargai kebanggaan mereka. Atas kondisi yang sulit itu. Dan mereka meninggalkan dunia. Qadha nahbah. Mereka selesaikan dunia mereka. Yang fana. Mereka anggap nilainya murah. Dibanding iman mereka. Iman mereka lebih mahal. Daripada sekedar hidup. Sepintas lewat. Kita hidup sepintas lewat semua. Sama yang dimuliakan Allah. Kita hidup ini sepintas lewat. Allah. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 10, 20 tahun. Selesai itu selesai. Kerja juga. Jadi petugas juga. Jadi pejabat juga. Jadi berkuasa juga. Sepintas lewat saja. Sepintas lewat. Qadha nahbah. Lewat. Kata Allah. Tidak ada yang tidak lewat. Cuma mampir doang terus pergi lagi. Itu digambarkan oleh Rasulullah. Seorang mukmin tahu kondisi dia di dunia ini. Dia seperti orang yang berteduh di bawah pohon. Atas kecapeannya selesai jalan lagi.
Itu kondisinya seorang mukmin. Seperti orang yang berteduh di bawah pohon, capek, berkeringat, letih. Sebentar, jalan lagi. Dia musafir. Qadha nahbah, lewat. Bukan itu ujung daripada hidup kita. Emang ada yang lebih mahal dari nilai hidup kita ini. Bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 10, 100, 50 tahun. Ada yang lebih mahal. Mahalnya Allah yang menentukannya. Bukan kita yang menentukannya. Manusia kadang-kadang tidak bisa menempatkan harganya yang mahal di mata Allah. Padahal Allah kepingin dia menempatkan dirinya lebih mahal dari segala-galanya. Namun manusianya tidak mau untuk dimahalkan oleh Allah. Bayang jemaah yang dimuliakan Allah. Allah ciptakan manusia dengan makhluk yang paling mulia di atas muka bumi ini dari semua makhluk. Makhluk yang paling mulia manusia. Sampai Allah puji manusia lebih mulia dari malaikat. Segitu tingginya kedudukan manusia. Lebih tinggi kedudukannya dari malaikat. Ulaika hum khairul bariyah. Dalam surah Al-Mutaffifin Allah sebutkan. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman, beramal soleh, berjuang dalam hidupnya. Itulah makhluk yang paling baik. Malaikat kalah, malaikat. Malaikat kalah. Mahal. Harga kita mahal, jamaah yang dimuliakan Allah. Kita bukan murahan. Tapi kita yang menempatkan diri kita kadang-kadang murah. Sedangkan Allah tidak mau kita murah. Karena itu Allah ciptakan spesial untuk kita nih. Kelebihan-kelebihan kita yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Dispesialkan oleh Allah. Nikmatnya pun dispesialkan. Fisiknya dispesialkan. Kedudukannya dispesialkan. Semuanya dispesialkan kita ini. Di antara manusia tidak tahu spesialisasi. Kelebihan. Keistimewaan. Dia taruh tempatnya yang murah. Yang rugi diri sendiri. Kata Allah. Aminhum man qadha nahbah. Di antara mereka sudah melewati hidupnya ini. Yang tidak ada harganya ini. Untuk menggapai sesuatu yang lebih berharga di mata Allah. Tutup usia disambut oleh Allah. Tutup usia disambut oleh Rasulullah. Disambut. Dan itu ketegasan Allah. Di banyak ayat Al-Quran. Di banyak ucapan hadis Rasulullah. Tutup usia selesai. Bangkit hidup baru. Wa minhum man yantazir, kata Allah. Tapi di antara mereka itu yang jujur tadi dengan imannya ada yang masih hidup, masih bertahan hidup. Masih nunggu ajalnya, belum datang dan tidak merubah sedikit pun apa yang sudah diyakinin dia atas kebenaran itu. Wa ma baddalu tabdila. Sedikit pun dia tidak merubah prinsip-prinsip dia. Prinsip apa? Bukan prinsip sholat doang. Bukan prinsip zakat. Bukan prinsip pergi haji, puasa. Bukan. Prinsip-prinsip hidup semuanya. Ada prinsip hidup nih. Prinsip kita di hadapan sosial, di hadapan umat, di hadapan masyarakat, di hadapan kedudukan kita, di hadapan profesionalismenya kita. Prinsip. Ada prinsip. Dan mereka ini yang jujur di hadapan Allah. La yubaddilu tabdila. Tidak akan merubah. Apapun konsekuensinya. Wa ma baddalu tabdila. Mereka tidak akan merubah apapun sedikit pun dari apa yang mereka sudah yakinin sebuah kebenaran itu. Sebuah kebaikan itu, sebuah jalan menuju Allah itu yang harganya mahal. Wa ma baddalu tabdila. Ini Allah sebutkan surah Al-Ahzab ayat 23. Terus ujungnya kemana? Hasilnya di mana? Setelah jujur, setelah berada di posisi kejujuran itu, setelah pegang janjinya sebagai mukmin, setelah berhadapan dengan resiko kehidupan sebagai mukmin dan menutup hidup, setelah itu apa? Liyajziyahumullahu shadiqin. Allah janji kepada mereka, Allah akan siapkan bagi mereka balasan. Yang jujur itu, yang jujur tadi Allah sudah siapkan, liyajziyallahu shadiqin. Kami sudah siapkan untuk mereka ganjaran, balasan yang tepat atas kejujuran mereka di hadapan kami. Atas kejujuran mereka menjadi muslim, menjadi mukmin, menerima risiko dalam keimanannya, menerima konsekuensi dalam keimanannya, hidup jalan lurus, tidak mencela-mencela, dan akhirnya menutup hidupnya. Kami akan siapkan kepada mereka atas kejujuran mereka itu apa? Nih, liyajziyallahu shadiqin bisidqihim, atas apa yang mereka inginkan. Apa yang kita inginkan dalam hidup ini, jamaah? Apa yang kita inginkan dalam hidup? Kita beribadat untuk apa? Kita beribadat untuk dapat syurga. Kita tidak nipu diri kita.
Kita beribadat di hadapan Allah untuk dapat surga. Minta jauhkan dari neraka. Itu urusan kita dengan Allah. Walaupun sebenarnya itu masih kelas bawah. Itu cita-cita rendahan bagi orang-orang tasawuf, beribadat, takut kepada Allah karena takut neraka. Dan pengen surga. Itu taraf awal, tapi tidak apa-apa. Oke, boleh. Silakan kamu berharap surga, minta jauhkan dari neraka, silakan. Tapi ada yang lebih itu. Ya betul, ada yang lebih itu. Siapa? Untuk aulia. Mereka-mereka yang beribadat, taat, patuh kepada Allah. Bukan karena mereka takut dari neraka. Bukan karena mereka dapat surga, tapi karena mereka minta ridho Allah. Memang ada itu. Tapi model-model kita ini, semua ini, beribadat di hadapan Allah, bolak-balik ke masjid, rukuk, sujud, semayang, puasa, zakat, ngarep surga. Minta jauhkan dari neraka. Itu harapan kita. Walaupun itu kelas rendah, tidak apa-apa. Tapi itu fakta, bahwa itulah kebutuhan kita di hadapan Allah Ta'ala. Kalau nggak ada balasan, ngapain kita capek-capek beribadat? Sama, ngapain kerja capek-capek kalau nggak dikasih gaji? Nah, jujurnya kita seperti itu. Ngapain kerja capek-capek kalau nggak dikasih gaji? Sama dengan Allah juga begini. Ngapain saya ibadat, puasa, zakat, haji, berjuang kalau saya tidak dibalas? Itu ukuran awam. Dan Allah pun mengiyakan, silahkan, tidak apa-apa. Kamu mau minta jauhkan dari neraka, minta dekatkan ke surga, tidak apa-apa. Ambil, tidak masalah. Tapi kamu jujur. Ya Allahu sadiqina bisidqihim. Kami pasti akan balas kamu kalau kamu jujur. Walaupun permintaanmu itu kelas rendah. Permintaanmu itu kelas rendah. Minta surga, kecil. Jauhkan dari neraka, kecil. Kecil itu sebenarnya. Tapi tidak apa-apa kata Allah. Kami siapkan. Karena kami tidak mau menyanyiakan amal kamu. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak mau menyanyiakan amal orang yang baik. Dapatlah kita surga atas kejujuran kita. Atas tekad kita, atas semangat kita, atas kesiapan kita untuk menerima konsekuensi iman. Bukan sekali iman ngaku beriman, tapi sebentar lagi musuhin Allah, musuhin Rasul. Jual kebenaran. Najziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina insya. Terakhir Allah katakan, tapi jangan salah. Kami akan azab, kami akan seksa orang-orang yang munafik, yang ngaku-ngaku muslim, yang ngaku-ngaku beriman, tapi di dalamnya memusuhin kami. Kami akan azab mereka. Kami akan azab mereka. Wa yu'adzibal munafiqin. Siapa munafiqin? Ini Al-Quran bicara. Ini Al-Quran bicara. Siapa munafiqin? Al-munafiqun, orang yang menampakkan keislamannya di depan, menampakkan keimanannya di depan, tapi di hatinya kekufuran dan kebencian. Penentangan. Itu munafik. Zohirnya kelihatan dia muslim. Zohirnya kelihatan dia mumin. Tapi hatinya menentang Allah, hatinya melawan Allah, hatinya mengingkarin Allah. Dan menggerogoti Islam dari dalam. Lalu bagaimana konsekuensi orang ini? Yu'adzibal munafiqin. Kami akan seksa mereka. Kami tidak butuh zohirnya. Kami tidak butuh zohirnya. Kami butuh hatinya. Dan perilaku hati itu terbukti dalam perilaku perbuatan. Jangan kebalik. Jangan kebalik kata Allah. Dan tidak boleh terbalik. Zahirmu sama dengan hatimu, hatimu sama dengan zahirmu. Wa yu'adzibal munafiqina insya. Makanya di dalam ayat Al-Quran, surah-surah yang lain, Allah menyebutkan di mana letak kedudukan orang munafik. Yang zahirnya seperti beriman, zahirnya seperti Islam, tapi bertolak belakang dengan Islam dan iman. Di mana tempat mereka? Allah sebutkan di dalam Al-Quran lagi. Innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar. Walan tajida lahum nasira. Kata Allah. Munafik. Orang munafik. Tempatnya di bawah kerak api neraka. Jadi di bagian bawah. Orang kafir di atasnya. Kok bisa begitu? Iya. Karena munafik lebih dahsyat daripada kufur. Karena kemunafikan lebih dahsyat daripada kekufuran. Maka Allah tempatkan mereka fid darkil asfali minan nar. Lalu Allah sebutkan di penutup ayat 24. Wa yu'adzibal munafiqina insya. Dan Allah akan mengazab orang-orang munafik. Yang nampakkan kebaikan di depan mata. Pada sebenarnya kebencian dan keingkaran. Wa yatuba au yatuba alaihim. Kecuali kalau dia bertaubat. Ada orang kafir taubat? Ada. Ada orang kafir minta ampun? Ada. Masuk Islam. Ada orang munafik taubat? Ada. Masuk lagi dalam kebenaran. Masuk lagi dalam kejujuran? Ada. Selagi dia tidak macam itu, sama. Munafik dengan kafir, sama.
Tapi ketika mereka balik kepada Allah, tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah buka pintunya. Silakan. Au yatuba alaihim. Dan kami akan ampuni mereka kalau mereka minta ampun. Kami akan sambut mereka kalau mereka kembali kepada kami. Au yatuba alaihim. Kami akan beri itu. Tapi perhitungannya sebelum waktu berakhir. Begitu waktu berakhir, jangan ngomong tentang taubat. Jangan ngomong tentang minta ampun. Tidak ada guna. Minta ampun sebelum nafas keluar dari tenggorokan. Wa inna Allah penutupnya kata Allah, ya Allah sesungguhnya maha pengampun. Ya sesungguhnya Allah maha penyayang. Menyayangin. Allah tidak ingin hambanya masuk neraka. Allah tidak mau satupun hambanya masuk neraka. Ngapain memasukkan mereka neraka? Ngapain? Dia yang ciptakan, dia yang besarkan, dia yang kasih hidup, dia yang kasih nyawa, dia yang kasih makan minum, dia yang kasih segala-segala. Lalu dia azab. Ngapain? Tidak ada untungnya Allah ngazab manusia ini. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum, kata Allah dalam Al-Quran. Ngapain Allah mengazab manusia ini? Tidak ada untungnya. Kalau kamu bersyukur, tapi kata Allah. Kalau kamu beriman, kata Allah, seperti itu. In syakartum wa amantum. Jadi sejahat-jahat manusia, kembali ke Allah dengan imannya. Kembali ke Allah dengan khusyuknya, tunduknya, kehambaannya. Apapun kejahatan sebelumnya. Kufurnya habis. Kemunafikannya habis. Murtadnya habis. Tapi sebelum berakhir, nyawa. Sebelum berakhir, nyawa. Sudah berakhir nyawa. Minta tolong orang masjid Asy-Syifa, doain. Minta ampunin. Minta saksiin. Khair, 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 khair. Tidak guna. Tidak ada guna. Hari ini di Indonesia hobinya kayak gitu. Kalau ada orang mati, bawa ke masjid, doain, doain Allah maghfir lahu warhamu wa'afir. Terus selesai itu kumpulin jamaah. Apakah dia yang mati orang yang baik? Khair. Padahal munafik, jahat, penindas, penipu, semuanya ada pada dia. Yang orang-orang ngomong, ya khair, khair. Khair apa? Baik. Apa yang baik? Yang tahu baik, tak baik itu Allah. Yang tahu orang itu baik, tak baik. Jahat, tak jahat itu cuma Allah. Padahal itu zakku anfusakum. Tidak perlulah kamu sucikan diri kamu. Yang tahu kamu baik, Allah. Yang penting kamu tutup hidupmu dengan baik. Macam mana kamu tutup hidupmu dengan baik? Husnul khatimah. Kalau kemarin jahat, sudah selesai yang kemarin. Nah, setahun lalu, sebulan lalu, seminggu lalu, tidak apa-apa. Tapi selesaikan masalah itu dengan Allah. Jangan suruh orang selesaikan urusan kamu dengan Allah. Jangan suruh masjid, jamaah masjid, selesaikan urusan kamu dengan Allah. Kamu punya urusan dengan Allah. Hubungan kamu dengan Allah. Masalah kamu dengan Allah. Bukan orang masjid dengan kamu. Bukan orang masjid dengan Allah. Ada suatu pemikiran yang agak kabur dalam masyarakat. Seolah kalau sudah dimasukkan ke masjid, disolatin, sudah selesai, diampunin Allah Ta'ala. Yang bersalah tidak pernah minta ampun. Yang bersalah tidak pernah minta maaf. Yang tidak pernah ngakuin kesalahannya di hadapan Allah. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun. Selagi kamu minta ampun. Innallaha rahim. Selagi kamu minta kasih sayang. Itu Allah. Sifat Allah begitu. Ketika kamu minta ampun, kami ampuni. Kamu tidak minta ampun, sudah rasainlah kamu. Itu Allah. Okay? Ketika kamu minta kasih sayang sama aku kasih kamu terus. Walau terkadang kamu tidak minta kasih sayang, aku tetap sayangin. Tapi biasanya sayang apa itu? Sayang material. Kita tidak minta sayangin sama Allah. Tapi Allah tetap sayang. Tapi sayang apa? Biasanya sayang material. Sayang spiritual, sayang iman. Kadang-kadang Allah tidak kasih sembarangan orang. Allah pilih orang-orangnya. Si fulan. Kumpulan ini, kumpulan. Allah sayang sama dia. Allah kasih bimbingan. Allah kasih petunjuk. Allah kasih taufik. Allah kasih hidayah. Allah kasih istiqamah. Nah itu sayang spiritual. Sayang moral. Kalau sayang material, Allah kasih semua. Siapapun. Karena Allah kasihan mereka harus makan dan minum. Harus makan dan minum. Allah kasih makan, minum, semua kasih. Dah kurang, kasih, dah apa-apa. Walaupun dia memusuhin Allah. Walaupun dia membenci agamanya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Surah Al-Ahzab ayat 23, 24. Mudah-mudahan mengajarkan kita tentang bagaimana menjadi hamba yang jujur di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan